Hai, Halo, Kak Devi. halo Halo. Mbak Rosni, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, tadi ada Hai. gangguan sedikit ya. Ada sedikit gangguan, tadi sempat nggak masuk, tapi nggak apa-apa. Ya, Jadi, Assalamualaikum semuanya. Terima kasih yang udah pada masuk ya. Dabila, Zohir, makasih banget semuanya ya. Assalamualaikum nih, salam sejahtera buat teman-teman semua. Apa kabarnya ya? Walaupun masih masa pandemi gini ya. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja, tetap disiplin nih, disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan aku berharap kita semua bisa melewati masa pandemi ini ya. Di jam 7 malam ini lagi pada ngapain nih semua nih? Makasih yang udah pada gabung, yang masuk ya, lagi santai, atau ada yang masih pada sibuk? Bisa sejenak dulu ya ikutan live webinarnya ini dengan tema pembahasan cara pembayaran pajak penghasilan sebagai influencer. Jadi aku mengundang Kak Debi Cynthia, ahli dalam bidang teks spesialis. Jadi nanti kalau ya. ada pertanyaan atau mau konsultasi bisa langsung diskusiin di sini ya, di live ini ya. Oke, Kak Debi, nggak usah buang-buang waktunya juga nih, langsung Ya, aja ya. Berbagi ilmunya nih bersama kita di sini. Silakan. oke. Ya, eh, selamat malam teman-teman semua. Ya, topik kita kali ini sangat menarik ya, yaitu cara pembayaran pajak penghasilan sebagai influencer. Ya, influencer sendiri beberapa tahun belakangan ini cukup sangat hype ya. Yang kita tahu seperti selebgram, youtuber, vlogger, dan lain sebagainya. Kita sering sebutnya sebagai social media influencer ya, Ya. seperti itu ya. Jadi diharapkan memang social media influencer ini dapat memberikan inspirasi yang baik bagi followersnya, terutama dalam menjalankan kewajiban perpajakannya ya, seperti itu. Kewajiban ya. Iya, oke Mbak. Jadi bisa di silakan. Jadi sebenarnya nih kita tuh emang dari sini kan berarti kalau pajak itu nyangkut ke NPWP dulu ya. Kalau Betul sekali. namanya pajak itu harus punya NPWP. Nah, kenapa sih gitu kita harus punya NPWP, Kak Cynthia? Kak Debi nih, aku panggilnya Kak Debi Iya kali boleh ya, Kak Kak Debbie, Debi. ya Debbie aja. Oke, di Ya. samping untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik ya, saya jelaskan dulu secara aturan memang setiap wajib pajak itu apabila sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif, maka wajib memiliki NPWP. Subjektif Ya. itu apa sih? Subjektif itu kita warga negara yang lahir di Indonesia itu sudah memenuhi kriteria subjektif. Dan objektif itu adalah jika warga negara ini sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan penghasilan tidak kena pajak atau kita singkatnya PTKP. Jadi jika warga negara Indonesia sudah memiliki penghasilan di atas PTKP sebesar 54 juta dalam 1 tahun, maka wajib memiliki NPWP. Seperti itu Mbak. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari topik kita nih ya, Ya. influencer yang sering kita jumpai atau yang sering kita tahu ya, selebgram, youtuber gitu ya. Ya, Aktivitasnya sekarang udah sendiri, ada TikTok, iya ada betul, TikTok betul. juga Kalau TikTok itu macam-macam apa banget sebutan ya. TikTokers Sekarang. ya? Iya. Iya, Jadi oke, terus lebih banyak. kegiatannya sendiri itu kan yang paling banyak adalah endorsement ya Mbak ya. Endorsement. Jadi endorsement itu kan merupakan aktivitas untuk mempromosikan suatu produk ya. Ya. Ada endorsement, mungkin ada paid promote, lalu Ya, ada ada mungkin ya polisnya banyak kan. dari selebgram atau youtuber yang menjadi speaker gitu loh ya. Jadi apa namanya? Dia menjadi pembicara di talk show atau event tertentu gitu ya. Tentunya dari aktivitas ini adanya fee yang didapat gitu loh, adanya penghasilan gitu yang didapat. Jadi kita harus tahu nih Mbak, penghasilannya kita harus sadar, harus aware gitu ya, dari penghasilan tersebut apakah di atas 54 juta dalam setahun. Jika memenuhi kriteria itu maka wajib mempunyai NPWP. Seperti itu Mbak. Oh, per setahun jadi hitungannya ya. 54 Hitungannya juta dalam setahun. Seperti oke. itu. Ya.
Ini loh Mbak, banyak Ya, manfaatnya loh punya NPWP loh. Salah satunya, bisa sebutin? salah satunya untuk ini pemotongan pajak yang lebih rendah tentunya dibandingkan Oh, yang nggak tidak punya. memiliki NPWP. Oh, Iya, oke. seperti itu. Jadi lebih tinggi gitu ya. Heeh. Iya, jadi memang Emang harus sih ya, diharapkan. Heeh. ngaruh segala ini juga ya. Jadi kalau mau ngurusin apapun gitu ya, kayak ke bank gitu kan, Oh iya lebih betul betul diprioritaskan sekali. Itu salah satu ya, manfaat. Iya, dipermudah gitu ya, mudah itu ya, manfaatnya banyak betul. juga. Salah satu dari banyak manfaatnya memiliki NPWP. Benar kata Mbak. Jadi banyak instansi saat ini yang mengharuskan memiliki NPWP sebagai salah satu syarat gitu ya. Mm-mm. Termasuk tadi kata Mbak ada bank. Mungkin kalau kita mau mengurus surat izin usaha perdagangan itu diharuskan juga mempunyai NPWP dalam Terus membuat kalau mau, paspor mungkin oh itu perlu seperti paspor itu. ya, visa ya, soalnya Iya, ngaruh banget ya. Harus ada iya NPWP betul. itu kan, misalnya. Iya betul Terus apalagi sekali. yang bidangnya itu traveling, itu berarti harus Iya banget udah betul. punya NPWP ya. Iya betul sekali. Oke. Banyak manfaatnya seperti itu. Mm. Sebenarnya sih emang bisa ya perpajakan influencer gitu. Nah, kalau hitungannya itu gimana sih? Sebenarnya gimana sih cara harus store pajaknya itu sebagai kita influencer yang Oke. baik? Hmm? Setor pajaknya itu di sini kita lihat dulu subjek. Subjek itu maksudnya pemilik produk ya. Kalau misalnya kita ambil cash endorsement, kita lihat dulu nih Hmm. si pemilik produknya itu apakah merupakan individual atau merupakan corporate. Karena itu menentukan apakah pajak kita bayar sendiri atau dilakukan pemotongan pajak oleh pihak Ah, perusahaan oh, seperti itu. manajemennya biasanya. Oke. Iya. Jadi kalau kita misalnya ya, saya ambil case endorsement tadi, Hmm. pemilik pemilik toko tersebut adalah individual orang pribadi. Dia menggunakan jasa kita. Artinya karena orang pribadi ini bukan merupakan wajib potong, artinya pajak ini Hmm. kita harus setorkan sendiri nanti di akhir tahun saat pelaporan SPT tahunan. Namun jika pemilik produk ini perusahaan ya, bisa perusahaan atau ada satu lagi nih Mbak, si influencer ini di bawah naungan agensi atau manajemen. Perlakuannya sama, Biasanya. artinya ya sama-sama Hmm. corporate ya, subjeknya Hmm. sama-sama corporate, Soalnya artinya ya. ya pajaknya dipotong oleh perusahaan seperti itu, distorkan oleh Kalau- perusahaan, ya ya. itu Tapi kalau namanya. misalnya nggak di, hmm, gimana gimana, Kak? Ya, jadi pajak yang distorkan itu adalah pajak penghasilan pasal 21 Oh, gitu. bukan 23 Jadi jadi. bukan. Heeh, Jadi pasal PPh pasal 21 di mana nanti ya. buktinya adalah formulir bukti pemotongan. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Rosni ini banyak gitu ya job dari corporate gitu ya. Nanti mereka akan melakukan pemotongan pajak. Diharapkan atas bukti pemotongan itu Mbak Ros itu harus Heeh. simpan dengan baik karena itu adalah bukti ya pajak dibayar di muka nanti. Nanti akan Oh, dilaporkan disimpan, di akhir tahun ya dilaporkan ya. dilaporkan ya sebagai lampiran SPT tahunan seperti Karena itu. selama ini juga ada ini sih ya, beda-beda teknisnya juga ya. Jadi karena tahu begini kan jadi tahu ya prosedur yang baiknya itu seperti apa ya. Ya, Terus betul. oke. Terus kalau udah kayak gitu tuh kita kan jenis pajak apa aja sih yang terkait dengan profesi influencer? Jadi ada Oke. jenis-jenisnya nggak gitu? Ada dibeda-bedain nggak gitu? Oke. Oke. Saya coba cerita dulu dari sudut pandang influencer ya. Kalau dari sudut Ya. pandang influencer itu pajak yang terkait adalah hanya PPh pasal 21 seperti itu. Kalau saya bicara dari sudut pandang pemilik toko, jadi pemilik toko ini bisa ada dua cara nih untuk mempromosikan produknya. Yang pertama dia menghubungi artisnya langsung, artis atau selebgram atau YouTuber secara langsung, maka ia memotong Brandnya. PPh pasal 21.
Tapi kalau dia Gitu. menghubungi manajemen artis atau agensi mungkin, maka yang dipotong adalah Kayak PPh pasal 23. Betul, sebesar ya. Oh, 2%. jadi oh, gitu. Oh, 2% ya Gitu. dari Iya, total seluruh yang kita terima. Oh, iya berarti betul. emang berarti harus dijelasin juga ya, apalagi ke manajemen ya, biasanya ini udah include PPh belum gitu ya. Dan kalau misalnya dia informasikan, berarti kita berhak ya, berhak buat minta Bukti pemotongan, lampiran betul. pemotongan itu ya. Iya, Oke. betul. Aku awam nih, aku juga awam. Jadi Bukti pemotongan tuh kita tahu cukup, juga nih. Ya. iya betul, Uh-uh. cukup apa ya? Penting juga buat kita karena itu dilampirkan dalam SPT tahunan dan itu sebenarnya adalah bukti uang kita yang sudah dipotong gitu loh. Kalau tidak Ya. sampai ada, ya nggak bisa dijadikan, istilahnya adalah pajak dibayar di mukanya nggak bisa digunakan gitu. Kalau tidak ada bukti potong, seperti itu. Ya. Sebenarnya tuh ada gak sih cara mudah gitu ngitungnya, bukti potong itu membayar atau melapor pajaknya gitu Kak? Ada cara Maksudnya, mudah gak? cara mudahnya? Apa ada cara mudahnya gitu? Cara ngitung simpelnya deh yang mungkin kalau yang awam kan kita agak bingung ya, seperti apa sih itu kan? Kita Ya, membayar atau jadi melapor pajak. iya. Jadi event dia event dia bayar sendiri atau dipotong pajak, nanti di SPT tahunannya dia harus hitung kembali, semua penghasilan yang dia terima. Jadi saya ambil contoh ya, Mbak Ros ya. Misalnya, Ini ada yang nanya nih. Gak apa-apa dijelasin dulu, boleh? iya, misalnya ada pemilik produk orang pribadi. Misalnya saya ambil contoh Mbak Ros ya, Mbak Ros sebagai selebgram. Mbak Ros ditunjuk untuk mempromosikan suatu produk. Mbak Ros ada terima dari dua sumber. Yang pertama orang pribadi Orang pribadi pemilik toko ini membayar Mbak Ros sebesar 100 juta. Karena dia bukan pemotong pajak, artinya Mbak Ros yang harus setorkan nanti di SPT tahunan. Ya. Yang kedua adalah ya corporate. Misalnya PTA gitu, dia produknya skincare, menunjuk Mbak Ros, penghasilan yang Mbak Ros terima sebesar 200 juta. Let's say 200 juta dengan pajak yang sudah dipotong misalnya 5 juta. Ya. Lalu nanti di akhir tahun, penghasilan tersebut harus digabung terlebih dahulu. Totalnya menjadi 300 juta. Ya, jadi semua penghasilan di akhir tahun harus dihitung kembali. Gitu. Oke, dari orang pribadi dan corporate menjadi 300 juta. Dari 300 juta ini, kita kalikan norma untuk mendapat penghasilan neto. Nah, norma ini adalah daftar persentase yang sudah dibuat DJP untuk memudahkan kita, wajib pajak, dalam menghitung penghasilan bersihnya. Gitu. Let's say norma sebesar 50% untuk pekerja seni ya. Jadi dari 300 juta itu brutonya penghasilan brutonya 300 juta dikalikan dengan norma 50%, jadi 150 juta. 150 juta ini adalah penghasilan bersihnya ya, Mbak. Setelah itu kita kurangi PTKP yang tadi kita sebutkan 54 juta, lalu dikalikan tarif pajak, dapatlah PPh terhutang sebesar 9 juta. Nah, dari 9 juta itu, tunggu dulu, Mbak Ros kan punya yang namanya bukti pemotongan pajak yang sudah dipotong oleh corporate sebesar 5 juta tadi. Ya, jadi 5 juta tadi bisa menjadi pengurang pajak Mbak Ros. Yang tadinya 9 juta dikurangi dulu sebesar 5 juta, maka PPh yang harus dibayar lagi 4 juta sisanya. Seperti itu cara penghitungannya. Ini juga tadi ada yang nanya nih, kalau misalnya endorse-nya itu senilai minimumnya ya 100.000, itu kena apa enggak ya Kak? Ada yang nanya gitu nih, Kak Debbie. Iya. Itu per tahun ya. Jadinya kita totalin dulu. Iya, tadi ada yang nanya juga. Terus bagaimana sih gitu metode pembayaran pajak influencer? Metode pembayaran mungkin yang tadi kali ya, atau bisa ditambahin Kak?
Kalau metode pembayaran ya, yang tadi balik lagi, Heeh, either kita store sendiri atau dipotong oleh pemotong pajak seperti itu. itu ya. Oke. Sama berarti. Tergantung kita lihat lagi subjeknya siapa, orang pribadi kah atau corporate. Kalau corporate kita sudah mungkin sudah agak lega karena mereka yang melakukan menghitung pajak kita. Jadi kita hanya terima bukti pemotongannya saja. Kalau untuk bayar sendiri ya nanti kita akan hitung di akhir tahun saat saat membuat SPT tahunan seperti itu. Sebenarnya tuh kalau dari saya pribadi ya masih banyak ya sebenarnya pihak yang anggap itu bayar pajak sesuatu yang ditakuti. Biasanya gitu ya kak ya. Bukan karena mungkin nggak mampu bayar. Setuju gak sih kak? Iya, betul Bukan betul. berarti nggak bayar, Karena namun karena iya, mungkin langkah membayar pajak itu sendiri kali ya yang iya belum betul. dipahami karena sebenarnya nggak seberapa juga kan ya dari itu. Betul sekali. Terus uh, kalau yang udah tahu kan manfaat pajak juga kan buat pembangunan kita juga ya, pembangunan Ya, untuk negara juga. pembangunan betul sekali. Manfaatnya terasa banget untuk kita ya. Contohnya saat Hmm. pandemi COVID seperti saat ini kita adanya seperti puskesmas atau rumah sakit itu sangat sangat terasa gitu ya bagi kita. Selain itu Iya ya betul. ada infrastruktur juga seperti itu. Banyak sekali gitu loh. Banyak sekali pembangunan Fasilitas. yang memang atas sumbangsi dari pajak gitu loh. Hmm. Seperti itu. Terus kalau agak melenceng sedikit nih, bisa gak sih kalau misalnya ada yang tertarik, oh aku mau store pajak nih gitu kan? Oh, Persyaratannya itu seperti apa sih? Tahu nggak sih? Bisa dijelasin nggak sih kak? store Persyaratan pajak yang detailnya itu pertama, seperti apa? Kalau ya orang yang yang pertama, belum tahu, ya, mungkin oke. ada. Bisa. Oke, yang pertama pastinya harus punya NPWP dulu ya. Kita daftar NPWP dulu. Sekarang daftar NPWP itu sudah mudah sekali. Bisa melalui e-registration di situs pajak.go.id. Dan yang kedua Online ya? untuk pelaporannya, saya punya solusi terbaik untuk melakukan kewajiban perpajakan, yaitu aplikasi Taxpedia. Oke Jadi ya. satu aplikasi Taxpedia bisa melakukan kewajiban pelaporan perpajakan mulai dari hitung, bayar sampai dengan lapor seperti itu. Mungkin Wow. banyak Jadi sekali mungkin di luar sana orang awam berpikir bahwa wah lapor pajak sulit atau nggak ngerti gimana gitu ya. caranya. Ya tenang aja, Taxpedia itu sangat interaktif. Jadi di sana nanti akan diarahkan atau dijelaskan apa sih yang harus kita isi, apa aja yang harus dilengkapi seperti itu. Jadi semuanya sudah mudah saat ini. Berarti kayak kan ada fotokopi KTP, misalnya ada paspor kayak gitu, berarti via online atau gimana ya kak ya? Ya, Nanti kalau untuk via scan pembuatan gitu. pembuatan NPWP Hah? sendiri sekarang udah via online udah cukup mudah ya. Salah satu Mhm, lampirannya yang saya tahu memang KTP mhm. untuk karyawan. Tapi Iya. untuk yang selain karyawan misalnya usaha itu ada surat izin usahanya. Pernyataan materai gitu ya Iya, kak ya? ya, Yang, surat yang pernyataan jelas bahwa nanti dia ada melakukan kegiatan usaha seperti itu. Dan itu jelas dan detail. cukup mudah dan cukup cepat ya responnya Oke. gitu. Saya juga belum coba dan tertarik juga sih kak ya. Iya, Heeh. bisa bisa dilihat di Prosesnya pajak.go.id. di mana kak? Di pajak.go.id nanti ada menu e-registration, bisa dicoba. Mhm. Bisa sih, oke. Ini membantu sekali ya. Jadi dengan mudahnya ada Iya, ini sekarang sudah mudah semuanya jadi semuanya. Iya, sekarang sudah heeh, mudah semuanya, mulai dari praktis pembuatan gitu ya. NPWP, iya betul, sampai dengan pelaporan mekanismenya semuanya sudah online. Apalagi saat ini kita ada Taxpedia, gitu, bisa hitung, bisa bayar, bisa lapor dengan mudah, seperti itu. Sebenarnya yang tadi diulang gitu ya kak ya. Jadi intinya emang kita wajib banget harus punya NPWP ya kak ya. Kalau tidak ada NPWP berarti
ada dampak-dampaknya juga ya dari potongan pajaknya yang lebih tinggi, ya gitu Betul ya Kak ya. sekali. Iya, betul sekali. Untuk Sulit, perizinan usaha sulit. sulit, seperti itu. Betul. Perizinan-perizinan, apalagi yang punya usaha-usaha kan ya betul. Terus kayak Betul sekali. pengajuan kredit perbankan, investasi, kayak gitu kan ya. Dan terutama perhitungan zakat mal ya Kak ya, kalau misalnya dari Muslim itu Mm-mm. harus punya NPWP. Harus punya Iya, NPWP juga ya. Cukup sangat membantu juga. Oke. iya, betul sekali. Jadinya mudah banget nih ada Taxpedia. Biayanya gratis ya Kak? Kalau Oh, Taxpedia itu gratis. gimana Kak? Oh ya, oke. Taxpedia Gimana sendiri Kak? ini tentu Bisa aja digunakan aplikasi. oleh siapa Ya, aja? ya. Taxpedia ini bisa digunakan oleh semua kalangan, semua wajib pajak. Tentunya untuk saat ini Taxpedia bisa digunakan gratis, namun namun juga ada layanan yang berbayar juga. Jadi tergantung fitur apa yang dibutuhkan Berbayar oleh ya. wajib pajak, ya fitur apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak nanti uh, akan akan disesuaikan gitu. Oh, Seperti benar-benar itu. gratis. Profesi gitu ya. Berarti Iya. kalau seperti influencer itu artis itu ke pribadi Pribadi. ke pribadi ya yang jelas Iya, ke betul. pribadi ya. Betul Berarti sekali. PPH 1 gitu ya Kak ya? Ya benar ya Kak ya? Iya, SPT tahunan orang pribadi. Kalau untuk PPh pasal 21-nya itu apabila dia dipotong oleh pihak lain, seperti itu. Ya, kalau untuk laporan orang pribadinya SPT PPh tahunan. Berarti mudah banget ya ngitung, bayar, lapor semuanya udah Dalam ada satu di teks. aplikasi. Cukup Betul. satu aplikasi itu. Udah Betul. mulai bisa kita gunakan kah aplikasinya? Untuk launchingnya akhir Februari. Akhir Februari. Okay. Ya, Kita tunggu semoga banget nih. ya betul. Semoga sesuai dengan yang diharapkan gitu dapat mempermudah semua wajib pajak, baik itu karyawan, baik itu profesi maupun kegiatan usaha lainnya, semua dapat menggunakan satu aplikasi yaitu Taxpedia. Seperti itu, mulai dari menghitung, mulai dari membayar sampai dengan perlaporan, dan dijamin datanya aman karena Taxpedia ini sudah menjadi mitra DJP, gitu, Direktorat Jenderal Pajak. Sudah Iya, menjadi di mitranya Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu. Udah rekomend juga ya. Apakah Iya, Taxpedia ini ada yang nanya baru muncul? Apakah Taxpedia ini user friendly Kak untuk orang yang tidak ada basic pengetahuan pajaknya? sangat user friendly. Ya, sangat user friendly. Karena ada fitur tutorial, ada tata cara, mulai dari pengisian sampai dengan pelaporan akan diarahkan dan dituntun seperti itu. Mudah ya. Jadi semuanya. Jadi sangat membantu bagi wajib pajak yang memang awam gitu ya mengenai pelaporan pajak ini ya, gitu. Hai semuanya yang udah pada masuk, yang udah lagi nyimak. Jadi kita lagi ngebahas nih tentang pajak, terutama nih teman-teman aku nih banyak juga nih ya yang sebagai influencer yang kerjanya endorse ya macam-macam. Jadi ternyata itu tuh harus kita laporkan setiap tahunnya. Aku juga baru tahu ya detailnya seperti apa nih. Aku juga sama-sama belajar di sini juga. Jadi jelas. Kira-kira kalau ada yang ditanyakan kurang jelas, bisa banget nih ditanyakan kembali apa aja yang mau ditanyakan, yang belum ngerti, yang ingin tahu lebih detail, silakan. Aku juga mau nanya-nanya nih sebenarnya ya, agak cuman hai juga, hai Kak Miramius. Nih, ada juga nih, ini influencer juga nih Kak. Iya. Yang blogger, blogger juga berarti termasuk ya Kak ya? Iya. Yang udah
penghasilan, kan tadi kita nggak ngebahas blogger ya. Berarti blogger itu juga termasuk kaya karena jatuhnya ke pribadi juga itu penghasilan yang setiap tahun. Betul. Oke. Apabila dia mendapat penghasilan sendiri kan itu kan merupakan tambahan kemampuan ekonomi seseorang ya. Artinya ya setiap penghasilan itu dikenakan pajak. Tapi dilihat lagi apakah dia di atas PTKP atau di bawah PTKP. Kalau di bawah PTKP maka tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Tapi kalau dia di atas PTKP ya maka dia wajib punya NPWP dan wajib membayar pajak seperti itu. Ini ada yang bertanya lagi nih Kak, untuk keamanan datanya bagaimana Kak? Secara kan ini berhubungan dengan data pribadi. Oh yang tadi sudah dijelaskan Kak, iya. diulang Kak silakan. Untuk data kita jamin keamanannya karena kita juga sudah menjadi mitra Direktorat Jenderal Pajak. Jadi semua pelaporan, semua pembayaran tersimpan dalam satu aplikasi Taxpedia dan itu aman. Jadi udah nggak masalah ya, udah tenang deh, karena betul itu Dijen Pajak. Sebagai warga negara yang baik, sewajarnya kita mengikuti aturan ya, ya Kak betul sekali. Iya. Oke Kak, kira-kira untuk sekarang ada kesimpulan yang bisa dibagikan lagi pada kita? Untuk kita akhiri live-nya ini. Iya. Yang kita ketahui ya, sosial media influencer saat ini benar-benar berpengaruh besar karena sangat pesat gitu ya perkembangannya beberapa tahun belakangan ini. Jadi memang diharapkan adanya kesadaran untuk memiliki NPWP dan membayar pajak. Seperti itu. Dan untuk masalah bagaimana caranya, tidak perlu khawatir karena ada Taxpedia. Taxpedia itu solusi bagi kalian yang memiliki kesulitan. Karena di Taxpedia itu kita ada tuntunan, tata cara, tutorial bagi kalian yang ingin melaporkan pajak tahunan. Seperti itu. Berarti oke. Ada yang ditanyakan lagi untuk kita karena live juga 1 jam ya durasinya, nggak bisa lama-lama. Jadi alhamdulillah nih teman-teman, sesi diskusi malam ini ya sudah terlaksana dengan baik. Jadi mohon maaf nih jika selama live berlangsung ada sedikit kekurangan, mohon dimaklumi ya. Aku ucapkan terima kasih banget nih ke Kak Debbie Cynthia yang udah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan sama-sama, juga terima kasih Resmi. banyak kepada teman-teman nih yang ngikutin diskusi ini, terutama dari awal, dan yang mungkin mohon maaf banget kalau ada yang nanya tapi nggak terbaca, bisa langsung chat ke ini ya, Instagramnya Taxpedia, bisa langsung ke sana. Welcome banget, pasti akan betul banget. Jadi oke. Semoga semuanya bermanfaat banget dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya tutup ya live-nya ini. Sehat-sehat semua ya, tetap semangat menjalani sehat selalu. Sama masa pandemi yang selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Kak Debbie. Bye-bye. Selamat malam. Bye-bye. Bye.